Di desa kami, semua orang tahu, jika seseorang tiba-tiba kaya tanpa sebab, maka ada darah yang mengalir di balik emasnya. Bagas dulu hanya lelaki miskin yang hidup dari sisa nasi basi dan kasur jerami yang berjamur. Tapi entah bagaimana, dalam semalam, ia punya rumah bertingkat 3, mobil mewah, dan bisnis yang tak pernah rugi. Namun setiap tengah malam, dari balik jendela rumah barunya yang megah, terdengar suara perempuan mendesis, suara ular bersiul lembut, bersamaan dengan jeritan-jeritan yang hanya bisa didengar mereka yang pernah membuat perjanjian dengan neraka. Dan kini, giliran kita yang harus tahu, apa yang sebenarnya harus dibayar oleh seorang manusia untuk menjadi kaya dan mengapa ia tak pernah bisa berhenti membunuh. Angin malam menyusup dari celah-celah dinding anyaman bambu, membawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Di dalam sebuah gubuk reyot di pinggiran hutan desa Kedung Mangir, Bagas duduk memeluk lutut di atas tikar tua yang sudah berbulu. Lampu minyak satu-satunya berkedip lemah, nyaris padam. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing jauh di kejauhan yang menemaninya malam itu. Bagas, pria berumur 40 lebih sedikit, bertubuh kurus dengan wajah legam terbakar matahari, adalah sosok yang sudah lama dilupakan takdir. Sehari-hari ia bekerja serabutan, kadang jadi buruh angkut, kadang memanjat kelapa, kadang tak bekerja sama sekali. Tak ada sawah, tak ada tanah warisan. Ia hidup dari sisa belas kasihan orang-orang yang lebih beruntung. Istrinya, Wati, pergi 2 tahun lalu, membawa satu-satunya anak mereka dan sebuah kalimat terakhir yang masih terngiang di telinganya hingga sekarang. Kita tidak bisa hidup hanya dari sabar, Gas. Aku lelah miskin. Sejak itu, dunia Bagas gelap. Saban malam ia menatap langit-langit yang lapuk dan bertanya dalam hati, sampai kapan aku begini? Di siang hari, ia menyaksikan tetangganya membangun rumah baru. Mobil-mobil mulai berdatangan ke desa. Anak-anak muda pulang dengan baju bermerek dan rokok mahal. Tapi Bagas tahu, tidak ada yang kaya secepat itu hanya dari berkebun atau berdagang kecil-kecilan. Suatu malam, ia duduk di warung kopi sederhana milik Pak Karno, tempat warga biasa melepas penat dan bertukar kabar. Malam itu, hujan mengguyur deras. Asap kopi hitam mengepul, dan beberapa lelaki tua berbicara lirih di sudut. Orang kaya baru di dusun selatan itu dulunya gitu juga, kayak Bagas. Tiba-tiba kaya, dagangannya laris, tanahnya luas. Bisik salah satu dari mereka, pesugihan. Kau kira dia dapat dari mana? Katanya ketemu Nyi Blorong. Tiap bulan ngasih tumbal. Tapi uangnya kayak air, ngalir terus. Bagas hanya mendengarkan dari balik asap rokok yang menebal. Nama itu, Nyi Blorong, mengendap seperti racun di kepalanya. Apa kau percaya? Tanya yang lain, tertawa kecil, tapi suara tawanya tidak meyakinkan. Percaya atau tidak, tapi tiap bulan ada orang hilang. Dan dia makin kaya. Itu aja cukup jelas. Bagas menatap keluar jendela warung, di mana hujan jatuh deras menampar tanah becek. Petir menyambar sesekali, menerangi wajahnya yang sayu. Tapi di balik sorot matanya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Api kecil, api dari iri, dari dendam pada hidup, dan dari keputusasaan. Jika dunia tidak akan memberinya kesempatan, maka mungkin, ia akan menjemputnya sendiri. Dan malam itu, tanpa ada yang sadar, langkah Bagas telah mulai menyusuri lorong gelap menuju kekayaan dengan pintu gerbang bernama pesugihan. Malam-malam berikutnya Bagas tak lagi bisa tidur tenang. Suara percakapan di warung kopi malam itu terus menggaung di kepalanya. Nama Nyi Blorong menjadi bisikan gelap yang berputar-putar dalam benaknya, seakan memanggil dari balik kabut pekat. Di sela-sela tidurnya yang gelisah, ia mulai bermimpi. Mimpi tentang ular-ular raksasa yang melilit tubuhnya, wanita berambut panjang duduk di atas tahta emas, dan bisikan dalam bahasa asing yang tak ia mengerti, namun menggoda. Ia pun mulai bertanya-tanya, menyelidik diam-diam. Di desa Kedung Mangir, nama Mbah Sarwo bukanlah nama yang disebut sembarangan. Orang tua itu tinggal jauh di dalam hutan, dekat kawasan yang diyakini sebagai tempat keramat, di mana langit terasa lebih berat dan angin tak pernah berhembus hangat. Mereka bilang Mbah Sarwo pernah menjadi dukun besar, perantara dunia manusia dan alam gaib. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, ia menarik diri dari kehidupan desa, hanya keluar saat gerhana atau kematian ganjil. Suatu sore yang kelam, di saat kabut turun lebih awal dari biasanya, Bagas memutuskan mencarinya. Ia menyusuri jalan setapak penuh akar dan duri, melewati pohon-pohon beringin yang berdesir tanpa angin.
Di kejauhan, suara gamelan samar terdengar, entah dari mana, seperti berasal dari dasar bumi. Burung-burung mendadak senyap, dan hutan menjadi sunyi, sunyi yang menyiksa, seolah menahan napas. Akhirnya, ia sampai di sebuah rumah kayu tua yang hampir tertutup oleh sulur-sulur akar dan lumut. Di depannya tergantung sebuah tengkorak kerbau, tergoyang pelan meski angin tak berhembus. Bau dupa dan sesuatu yang amis tercium menyengat. "Masuklah kalau kau sudah mantap," terdengar suara parau dari dalam. Bagas menelan ludah, lalu mendorong pintu perlahan. Di dalam, ruangan itu dipenuhi benda-benda aneh. Botol berisi cairan merah gelap, boneka jerami tertusuk paku, dan cermin-cermin hitam. Di sudut ruangan, duduklah seorang lelaki tua dengan mata tajam dan kulit keriput seperti kulit ular yang mengelupas. Mbah Sarwo. Tanpa diminta, Bagas duduk, tangannya gemetar, tapi tatapannya teguh. "Aku ingin kaya, seperti mereka yang pernah datang padamu," ujar Bagas pelan. Mbah Sarwo tak langsung menjawab. Ia menghembuskan asap dari rokok lintingnya, lalu menatap tajam ke mata Bagas. "Kau tahu siapa yang kau panggil kalau kau ingin cepat kaya?" Bagas mengangguk pelan. "Nyi Blorong." Mbah Sarwo mengerutkan alis, lalu tertawa, tawa kering, seperti tulang bergesekan. "Bukan semua orang sanggup menanggung harga yang ia minta. Kau siap kehilangan lebih dari yang kau miliki. Uang dari darah, bukan dari keringat. Sekali kau masuk, tak ada jalan keluar." Bagas menggenggam lututnya, mencoba menahan kegelisahan. "Aku sudah kehilangan segalanya, Mbah. Hidupku pun bukan hidup. Kalau mati dalam miskin, buat apa aku lahir?" Sunyi kembali melanda ruangan. Mbah Sarwo lalu berdiri, mengambil sebuah kain merah dari rak tua, dan membuka sebuah peti kayu kecil. Di dalamnya, ada benda mengilap seperti sisik ular berukuran sebesar telapak tangan, berkilau kehijauan. "Ini pemberi tanda. Kalau Nyi Blorong menerimamu, sisik ini akan menyatu dengan tubuhmu. Tapi ingat baik-baik, nak, kekayaan Nyi Blorong bukan untuk mereka yang takut darah. Kau harus memberi tumbal, bukan hewan, bukan barang, tapi nyawa manusia." Bagas diam. Sorot matanya masih bimbang, tapi cahaya gelap sudah mengakar di balik pupilnya. "Aku siap," jawabnya pelan. Dan pada saat itulah, Mbah Sarwo tersenyum tipis, senyum yang bukan gembira, bukan lega, melainkan sebuah kesedihan yang tahu, jiwa yang duduk di hadapannya baru saja menjual dirinya. Langit malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggulung seperti kabut neraka, menutupi bulan purnama yang seharusnya bersinar terang. Angin laut bertiup kencang, menusuk kulit seperti ribuan jarum halus, membawa aroma garam yang bercampur dengan bau amis dan dupa. Suara ombak menggulung keras ke pantai selatan, seolah bumi tengah bergolak di bawahnya. Bagas berdiri sendiri di tepi pesisir yang sunyi, tempat di mana mitos menyebut sebagai bibir dunia gaib. Tak ada pemancing, tak ada nelayan. Bahkan burung camar pun tak berani mendekat ke pantai itu saat malam tiba. Pasirnya hitam pekat, dan konon di bawahnya terkubur banyak tulang belulang manusia yang pernah mencoba peruntungan lewat jalan terlarang. Tangannya menggenggam erat kantung kain berisi sesajen, kembang 7 rupa, darah ayam hitam, sepotong emas, dan segenggam tanah kuburan. Semua telah diinstruksikan oleh Mbah Sarwo, termasuk kalimat pemanggil yang harus dibacakan saat malam mencapai puncaknya. Jam menunjukkan pukul 12 tepat. Ombak berhenti sejenak. Suasana menjadi sunyi, sunyi yang tidak wajar. Bahkan suara angin pun seakan berhenti berhembus. Bagas mulai membaca mantra dengan suara bergetar. "Wahai Putri Laut Selatan, penguasa dunia gaib, aku memanggilmu dengan seluruh ragaku, jiwaku, dan hidupku. Datanglah, Nyi Blorong." 3 kali ia ucapkan. 3 kali pula kilat menyambar langit, namun tanpa suara petir. Lalu, pasir di depannya mulai bergerak, bergetar seperti tanah yang bernafas. Retakan muncul perlahan, dan dari celah itu merayap keluar sesosok makhluk yang tidak seharusnya dilihat oleh mata manusia. Nyi Blorong. Ia muncul perlahan dari balik kabut laut. Tubuh bagian atasnya seorang perempuan cantik luar biasa, berkulit pucat kehijauan dan berambut hitam panjang menjuntai sampai pasir. Namun dari pinggang ke bawah, tubuhnya adalah ular raksasa yang sisiknya berkilau kehijauan seperti batu zamrud. Saat ia bergerak,
Pasir terangkat dan meninggalkan jejak lendir yang berkilau di bawah sinar petir. Matanya menatap tajam ke arah Bagas. Mata yang tidak berkedip, mata yang terasa seperti menembus lapisan terdalam jiwanya. "Kau memanggilku dan aku datang." Suaranya berat namun menggoda, seperti desis ular dan bisikan wanita dalam satu waktu. Bagas berlutut, tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena terpikat. Kehadiran Nyi Blorong menekan udara di sekitarnya, seperti kabut pekat yang menyelimuti paru-paru. "Katakan, manusia, apa yang kau cari dari lautan kutukan ini?" Bagas menunduk dalam. "Aku ingin kekayaan. Hidup yang lebih dari sekadar bertahan. Aku ingin menjadi orang besar." Nyi Blorong tersenyum, senyum yang memamerkan gigi putih tajam seperti taring. Ia melayang mendekat, tubuh ularnya melingkar besar di sekitar Bagas tanpa menyentuhnya, seperti penjara hidup. "Kekayaan yang kau minta akan kau dapatkan. Tapi setiap harta yang mengalir dariku, berasal dari darah. Kau harus memberiku 1 jiwa manusia setiap bulan, saat purnama." Bagas terdiam. Di dalam dadanya, hati dan nurani berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam desir bisikan janji emas yang diucapkan makhluk itu. 1 jiwa dan takkan ada yang tahu. Kau akan hidup dengan kekayaan yang tidak bisa dihitung. Tapi sekali kau gagal, aku akan mengambil lebih dari sekadar nyawamu. Ia mengangkat tangannya, dan di hadapan Bagas muncul sebilah pisau kecil yang seolah terbuat dari tulang manusia, dengan gagang berlapis sisik ular. "Tanda tangani perjanjian darah ini dengan darahmu sendiri." Tanpa ragu, Bagas mengambil pisau itu dan menggores telapak tangannya. Darah menetes ke dalam mangkuk tanah liat yang telah disiapkan di tengah lingkaran sesajen. Dalam sekejap, darah itu mendidih, dan dari mangkuk tersebut muncul simbol kuno bercahaya merah. Nyi Blorong menyentuh dahi Bagas. Ia terjerembab ke tanah. Tubuhnya bergetar, dan rasa panas luar biasa menjalar dari lukanya ke seluruh tubuh. Di lengan kanannya, perlahan-lahan muncul satu sisik hijau, mengilap dan dingin seperti batu. "Mulai malam ini, hidupmu bukan milikmu lagi," bisik Nyi Blorong di telinganya. "Kau milikku, dan aku milikmu, sampai darah terakhir menetes." Petir terakhir menyambar keras, menerangi seluruh pantai dengan cahaya kehijauan. Dan saat cahaya itu menghilang, Nyi Blorong pun lenyap. Pantai kembali gelap. Ombak mulai menggulung lagi. Bagas berdiri dengan napas tersengal. Hatinya masih bergolak, namun di bawah kakinya, pasir telah berubah menjadi tumpukan uang yang basah, berbau amis. Ia tertawa pelan, lalu keras. Tapi di sela tawanya, ada air mata, dan di belakangnya, bayangan panjang tubuh ular masih membekas di pasir. Perjanjian telah dibuat, harga telah ditentukan, dan waktu terus berjalan. Fajar baru menyingsing di desa Kedung Mangir, namun pagi itu terasa berbeda. Langit memerah seperti luka terbuka, dan kabut tipis menggantung lebih lama dari biasanya. Di tengah desa yang sederhana, kini berdiri bangunan yang mencolok. Sebuah rumah megah bercat putih gading, 2 lantai, dengan pagar besi hitam menjulang dan gerbang otomatis. Mobil SUV hitam mengilap terparkir di depannya, mencerminkan sinar mentari pagi yang masih malu-malu menembus kabut. Nama pemilik rumah itu membuat orang tak habis pikir, Bagas. Baru sebulan lalu ia masih tinggal di gubuk reot dekat hutan. Kini ia hidup seperti bangsawan. Dari mana uangnya datang? Orang-orang mulai berbicara. Kata orang, dia menang lotre, tapi tak ada yang pernah lihat dia beli. Bisa jadi warisan, entah dari siapa. Atau dia tahu jalan pintas ke surga dunia. Namun tak seorang pun berani bertanya langsung. Wajah Bagas berubah. Bukan hanya pakaiannya yang mahal atau tubuhnya yang kini berisi, tapi juga matanya. Dingin, jauh, seolah menyimpan rahasia yang tak boleh dibuka. Bisnisnya meledak dalam waktu singkat. Tanpa pelatihan, tanpa modal awal, ia membangun usaha furnitur dan restoran sekaligus. Entah bagaimana, para investor berdatangan, pelanggan tak henti-henti memesan, dan uang mengalir seperti banjir di musim hujan. Tapi kemewahan itu datang bersama keanehan-keanehan yang tak bisa dijelaskan. Setiap lembar uang yang ia simpan di rumahnya, berbau amis. Bukan seperti bau ikan atau bau laut, tapi bau darah yang baru tumpah, tajam dan menusuk hidung. Ia mencoba mencucinya, menyimpannya dalam plastik, bahkan membakarnya.
Tapi bau itu selalu kembali. Setiap pagi, saat bercermin, ia mulai melihat sesuatu tumbuh di tubuhnya. Sisik kecil, berwarna hijau kehitaman, muncul pertama kali di lengan kanannya, tepat di tempat ia menandatangani perjanjian darah malam itu. Awalnya hanya 1-2, tapi kini mulai menyebar ke pundak dan bagian bawah punggung. Ia menyentuhnya, dan sisik itu terasa dingin, hidup. Ia mencoba mencabut satu. Darah menetes. Tapi sisik itu tumbuh kembali keesokan harinya, lebih tebal dari sebelumnya. Di malam hari, ia mulai bermimpi aneh. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh air laut, padahal ia tidur di ranjang hangat dalam kamarnya. Ia mendengar suara bisikan di balik dinding rumah. Sudah waktunya, berikan padaku, jiwa. Kadang saat ia mandi, air di bak berubah merah. Kadang ia melihat bayangan panjang seperti ular melintas di lorong rumah. Tapi ketika ia kejar, tak ada apa-apa kecuali jejak lendir dingin. Namun apa yang paling membuat jantungnya mencelus adalah kalender merah tua yang tiba-tiba muncul di mejanya. Tak bertanggal. Hanya simbol bulan purnama yang menyala merah setiap kali tanggal itu mendekat. Malam itu, saat tanggal itu tiba untuk pertama kalinya, sisik di tubuhnya terasa gatal dan panas, seperti terbakar dari dalam. Ia terjatuh ke lantai, menggeliat seperti kesurupan. Dalam pikirannya, Nyi Blorong berbisik, kekayaan telah kuberi, mana tumbal pertamamu? Bagas terengah. Mulutnya terbuka tapi tak bisa berbicara. Di sekitarnya, lampu rumah berkedip-kedip, radio menyala sendiri mengeluarkan suara gamelan Jawa mengerikan, dan semua air di keran berubah merah. Ia tahu, ia harus mulai membunuh. Di luar rumah mewah yang seolah sempurna itu, warga desa hanya bisa menatap dengan kagum dan iri. Mereka tidak tahu bahwa di dalamnya, seorang lelaki sedang terjerat dalam utang kepada makhluk abadi, dan jam terus berdetak menuju tumbal pertama. Purnama pertama telah datang. Langit malam itu menyala merah darah. Bulan menggantung besar dan mengerikan di atas atap rumah Bagas, bersinar seperti mata raksasa yang mengawasi. Angin malam tak sekadar dingin, tapi membawa bisikan, lirih, menggerogoti kewarasan. Waktunya, tumbal pertamamu, manusia. Bagas terbangun dengan keringat dingin, napas terengah, tubuh bergetar hebat. Sisik di lengannya kini sudah merambat ke dada dan tengkuk. Saat ia bercermin, wajahnya tampak lebih pucat, matanya mulai menguning seperti mata reptil. Jantungnya berdegup keras, tak hanya karena takut, tapi karena ia belum siap. Belum siap menyerahkan nyawa manusia. Pikiran warasnya masih mencoba berontak, mencuat dari sisa-sisa moral yang belum musnah. Maka, ia mencoba mengakali perjanjian. Ia menyembelih seekor kambing hitam di pekarangan belakang. Ia lumuri darahnya ke altar kecil yang dibuat Mbah Sarwo di loteng rumah, sambil berdoa dalam ketakutan. Sejenak, semuanya tampak tenang. Namun, keesokan paginya, semua uangnya lenyap. Brankas di kamarnya kosong, rekening banknya tidak bisa diakses. Bahkan emas batangan yang ia sembunyikan di bawah lantai berubah menjadi arang gosong. Usahanya mendadak kacau. Pelanggan menghilang. Telepon tak lagi berdering. Sopir dan pegawainya pergi tanpa alasan. Dan yang paling mengerikan, kambing yang ia sembelih malam itu kembali utuh. Tersungkur di depan rumah, hidup tapi tidak bergerak. Matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu dari alam lain. Darah mengalir dari mulutnya, membentuk tulisan samar di lantai batu. Jiwa, bukan daging. Bagas menangis malam itu. Ia terduduk di ruang tamu yang hampa dan dingin. Tangannya menutupi wajah, tubuhnya bergetar karena takut dan kebingungan. Tapi tak ada suara yang datang menenangkannya. Hanya bisikan lembut yang mulai akrab di telinganya. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Keesokan harinya, dalam langkah limbung dan kepala tertunduk, ia berjalan menyusuri kota. Matanya menelusuri setiap wajah, tukang parkir, pedagang kaki lima, anak-anak yang bermain di trotoar. Tapi semua itu terlalu berat untuk dijadikan korban. Lalu ia melihat seorang pengemis tua, duduk bersandar pada tembok toko yang sudah tutup. Wajahnya keriput, tubuhnya kurus kering, dan napasnya tersengal. Tak ada orang yang peduli padanya. Tak ada yang tahu siapa namanya. Orang seperti ini tidak akan dirindukan siapa-siapa, pikir Bagas, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dengan dalih memberi bantuan,
Bagas mengajak pengemis itu naik ke mobilnya. Ia memberinya air minum, lalu membawanya ke tempat sepi di luar kota. Sebuah gudang tua bekas penyimpanan garam, kini ditinggalkan dan dilupakan. Malam itu, saat bulan masih menggantung merah, Bagas menyeret tubuh lelaki tua itu ke dalam lingkaran sesajen. Ia menggenggam pisau pemberian Nyi Blorong, pisau tulang dengan gagang sisik. Tangannya gemetar, air matanya menetes, tapi bibirnya tetap komat kamit mengucap mantra. Dan akhirnya, satu tusukan, satu jeritan lirih, satu jiwa lepas. Seketika, angin berhembus kencang di dalam gudang, lantai bergetar, dan dari kegelapan, suara Nyi Blorong terdengar nyaring. Tumbal pertama telah kau bayar, lihatlah hasilnya. Dalam hitungan jam, semua kembali. Uang di brankas muncul lebih banyak dari sebelumnya. Rekening banknya terisi miliaran. Restorannya viral kembali. Mobil-mobil baru berdatangan. Nama Bagas disebut-sebut di media lokal. Semua seperti mimpi yang menjadi nyata. Namun di balik semua itu, jiwanya mulai retak. Setiap malam, wajah pengemis tua itu datang dalam mimpinya. Membisu, matanya kosong. Kadang Bagas melihat tangannya keluar dari bawah ranjang, atau terdengar langkah pelan di loteng meski rumah terkunci. Dan satu hal yang paling membuatnya tak bisa tidur. Sisik di tubuhnya kini berdenyut, seperti jantung yang berdetak. Waktu terus berjalan. Purnama datang silih berganti, dan Bagas semakin tenggelam dalam kubangan perjanjian terkutuk itu. Ia kini tak lagi ragu, tak lagi bergetar, tak lagi bertanya soal benar atau salah. Seperti mesin yang haus darah, setiap bulan ia mencari tumbal baru, tanpa ekspresi, tanpa belas kasih. Korban-korbannya tak lagi acak. Kadang seorang petugas parkir yang tak dikenal, kadang pemuda pengantar barang yang baru dikenalnya sehari, atau bahkan anak remaja jalanan yang tertidur di peran toko. Ia memilih mereka dengan dingin, lalu membawanya ke tempat khusus yang ia bangun di bawah rumah. Sebuah ruang bawah tanah, lengkap dengan altar, lubang pengorbanan, dan dinding-dinding penuh ukiran gaib yang diajarkan Mbah Sarwo. Setiap kali darah mengalir, uang mengalir lebih deras. Emas, bisnis properti, jaringan restoran kelas atas, bahkan proyek dengan pemerintah lokal, semuanya datang menghampiri Bagas seakan dunia ini menunduk kepadanya. Namun tidak ada keberuntungan yang datang tanpa bayangan. Dan bayangan itu mulai menggerogoti kewarasannya. Jeritan dari dinding. Malam-malam di rumah Bagas kini tak lagi sunyi. Dari balik dinding, terdengar jeritan lirih, seperti suara orang ditarik ke dalam lumpur. Tangisan wanita, sesenggukan anak-anak, dan kadang suara yang menyerupai suara korban-korbannya. Bagas, aku belum siap mati. Ampuni aku, jangan tusuk aku lagi. Ia mencoba menutup telinga, menyalakan televisi, bahkan menghidupkan musik keras-keras. Tapi suara-suara itu tetap ada, menembus segala kebisingan. Bahkan saat ia tidur, suara itu masuk ke dalam mimpinya, berubah menjadi bayangan-bayangan tanpa wajah yang menjerit sambil menyeret tubuhnya ke dalam lumpur hitam yang berbau amis. Cermin yang memantulkan neraka. Tak ada tempat yang lebih membuat Bagas takut kini selain cermin. Setiap kali ia menatap bayangannya, ia berharap melihat dirinya sendiri, seorang pria sukses. Tapi tak lagi. Cermin di kamar mandi, di ruang tidur, bahkan kaca mobilnya kini memperlihatkan sosok lain, Nyi Blorong. Wajahnya yang cantik itu kini tak lagi memesona. Kulitnya mengelupas perlahan seperti sisik tua, mata ular berkilat tajam, dan senyumannya tidak hanya mengerikan, tapi menyimpan ejekan. Ia tak bicara. Ia hanya menatap Bagas, dari balik cermin, seolah ingin keluar dan mengambil alih tubuhnya. Pernah, suatu malam, saat Bagas hendak mencukur jenggot, cermin menampakkan dirinya tengah melilit tubuh seorang anak kecil dengan ekor ular panjang, dan ketika ia memejamkan mata dan membukanya kembali, cermin itu kembali normal. Tapi sisa goresan kuku anak itu masih tampak samar di permukaan kaca. Tubuh yang berubah. Tubuh Bagas pun tak lagi milik manusia biasa. Sisik-sisik yang dulu kecil, kini menjalar ke seluruh punggung dan mulai muncul di wajahnya. Di balik bajunya yang mewah, kulitnya terasa kasar dan dingin. Gatal. Kadang ia harus menggaruk sampai berdarah. Dokter kulit tak bisa menjelaskan penyakitnya. Ia mulai menjauhi orang. Tidak lagi menghadiri acara sosial, tidak lagi tidur dengan wanita.
Ia hanya berkawan dengan bayangannya. Dan Nyi Blorong. Setiap kali ia menolak melihat korban, setiap kali ia ragu, rasa nyeri luar biasa menyiksa perutnya. Tubuhnya akan menggigil, mata berair, dan ia akan memuntahkan cairan hitam seperti lendir laut busuk. Itu tanda kelaparan, bisik Nyi Blorong dalam mimpinya. Jiwaku ada di dalam tubuhmu sekarang, dan aku lapar, Bagas. Luka yang tak pernah hilang. Meskipun hartanya bertumpuk, rumahnya kini seperti neraka pribadi. Tidak ada cahaya yang bisa menenangkan, tidak ada tawa, tidak ada cinta. Hanya kekosongan, desisan ular dari balik dinding, dan suara-suara yang tidak pernah diam. Ia pernah mencoba berhenti. Ia pernah mencoba melapor ke polisi. Tapi setiap kali ia bicara, lidahnya membeku. Mulutnya tak bisa mengucapkan satu pun kata. Ia hanya bisa mengeluarkan suara, desisan panjang. Dunia tak bisa lagi menyentuhnya. Ia sudah separuh masuk ke dunia yang lain, dunia milik Nyi Blorong. Dan luka yang ia tinggalkan pada para korban, kini menjadi luka yang kembali menghantui tubuh dan jiwanya sendiri. Dan saat malam purnama ke-6 datang, Bagas menyadari sesuatu. Ia tak lagi membunuh demi kekayaan. Ia membunuh karena takut apa yang akan terjadi bila ia tidak melakukannya. Bagas bangun dari tidur yang tak pernah benar-benar lelap. Dada sesak. Lidah terasa pahit seperti logam tua. Kamar tidurnya dingin seperti liang kubur, dan matanya langsung tertuju ke tangannya. Tangannya bukan lagi milik manusia. Kulitnya kini bersisik hijau gelap, kasar dan dingin seperti ular rawa. Jari-jarinya menonjolkan ruas tulang seperti cakar, dan di sela-sela kuku, ada lendir tipis yang terus merembes keluar, berbau amis seperti bangkai yang direndam air laut. Ia menjerit. Mencoba menggosoknya dengan batu apapun yang ada. Sabun, air panas, bahkan asam dari baterai mobil. Tapi sisik itu tak hilang. Ia malah menyebar lebih cepat, menjalar ke pundak dan punggungnya, sampai ia merasa seperti dibalut kulit makhluk lain. Ini darahmu sekarang, darahku. Kau sudah satu denganku. Suara Nyi Blorong terdengar lirih dari bayangan di langit-langit, seperti napas dari dalam lubang gelap. Hantu anak kecil. Malam itu hujan turun deras. Bagas duduk di ruang tengah, membiarkan seluruh rumah gelap. Ia terlalu takut menyalakan lampu karena bayangannya sendiri selalu berubah menjadi sosok Nyi Blorong. Tersenyum miring sambil menjulurkan lidah bercabang. Tiba-tiba terdengar suara tawa. Ringan, renyah, tawa anak kecil. Bagas menoleh dengan panik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tawa itu terdengar lagi. Kali ini disertai langkah kecil. Tep, tep, tep. Ia berjalan ke lorong rumah. Lampu lorong bergetar, lalu padam. Saat nyalanya kembali hidup, ia melihat bekas jejak kaki basah kecil menuju kamarnya. Dengan tubuh gemetar dan tangan menggenggam pisau altar, Bagas membuka pintu kamarnya. Di dalam, duduk di tengah ranjang, seorang anak laki-laki kecil, sekitar 6 tahun, dengan pakaian compang-camping dan mata putih melotot. Om, kenapa tusuk aku? Bagas tersentak mundur. Ia tak bisa bicara. Anak itu bangkit. Darah mulai menetes dari lubang di dadanya, membentuk genangan di lantai yang kini berbau amis. Sakit. Om, aku belum mau mati. Mama nunggu aku pulang. Anak itu merangkak mendekat dengan suara tulang-tulang bergesekan. Bagas menjerit, lari, menabrak kursi, memecahkan vas bunga. Tapi saat ia berbalik, anak itu sudah menghilang. Sejak malam itu, anak tersebut selalu datang. Duduk di sudut kamar, kadang di kursi ruang tamu, kadang hanya menatapnya dari luar jendela, meski lantai 2. Tangannya selalu menunjuk Bagas, dan tangisnya tidak pernah berhenti. Kecurigaan desa. Di luar rumah megah itu, desa Kedung Mangir mulai tidak tenang. Orang-orang mulai saling berbisik dengan nada takut. Setiap bulan, selalu ada satu orang hilang. Pertama, seorang pengamen. Lalu, penjual kopi. Lalu, keponakan kepala dusun. Tak ada jejak, tak ada mayat. Hanya hilang, ditelan malam. Dulu tak pernah seperti ini. Setelah si Bagas jadi kaya, semua jadi aneh. Dari mana uangnya? Apa dia? Namun siapapun yang terlalu vokal, mendadak jatuh sakit. Beberapa mengalami mimpi buruk yang sama,
ular raksasa di bawah rumah Bagas, melilit desa sampai hancur. Warga mulai takut, tapi juga tak berani bertindak. Rumah Bagas kini dianggap angker. Anak-anak dilarang lewat depan gerbangnya. Bahkan ayam dan anjing pun tak mau mendekat. Ada hari-hari ketika kabut tebal menggantung hanya di atas rumah Bagas. Seolah alam pun tahu bahwa ada sesuatu yang salah di sana. Tubuh yang membusuk dari dalam. Bagas tak lagi seperti manusia. Di balik jas mahal dan parfum Prancisnya, tubuhnya terus berubah. Sisik menyebar sampai ke wajah, menyebabkan kulit mengelupas dan berdarah. Matanya menguning seluruhnya, seperti milik ular. Telinganya semakin peka terhadap suara-suara dari dimensi lain. Kadang ia melihat tangannya bergerak sendiri, mencengkeram seolah ingin membunuh tanpa perintah. Ia mencoba minum obat, pergi ke dokter luar kota. Tapi dokter itu mati sehari setelah memeriksanya, tenggelam di kamar mandi hotel dengan air penuh ular kecil. Bagas menyadari satu hal yang membuatnya benar-benar ketakutan. Aku tidak akan mati sebagai manusia. Aku akan menjadi makhluk itu sepenuhnya. Kini, setiap kali darah tumpah untuk Nyi Blorong, bukan hanya kekayaan yang datang, tapi kutukan yang tumbuh dari dalam tubuhnya sendiri. Dan purnama berikutnya, tinggal 1 malam lagi. Bagas kini bukan hanya bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Ia adalah sosok tanpa arah, tanpa jiwa, dan tanpa harapan. Namun, yang paling membuatnya terpuruk, adalah kenyataan bahwa kutukannya tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ibu yang terlupakan. Sudah hampir 1 tahun sejak Bagas terakhir menjenguk ibunya di dusun sebelah. Seorang wanita renta yang masih hidup dengan penghasilan menenun tikar, dan sesekali dibantu tetangga untuk makan. Bagas tak pernah pulang sejak dirinya menjadi orang kaya. Malam itu, suara telepon berdering nyaring. Nomor tidak dikenal. Suara dari seberang terdengar parau. Panik. Mas Bagas. Ibu ditemukan meninggal di rumah. Tangannya digigit ular. Tapi, ularnya nggak ada. Hanya ada bekas sisik besar di lantai kamarnya. Bagas terduduk. Nafasnya berhenti sejenak. Tangannya gemetar saat memegang gagang telepon. Ia mencoba menyangkal, tapi dalam hatinya ia tahu. Kutukan itu mulai menjalar ke darahnya, ke orang yang melahirkannya. Ia pulang, tapi sudah terlambat. Di rumah ibunya, mayat sang ibu terbujur kaku, mata terbuka lebar, dan tubuhnya penuh bekas lilitan dan gigitan seperti ular raksasa. Tapi anehnya, tak ada satupun ular ditemukan. Dan tubuh sang ibu membusuk lebih cepat dari yang seharusnya. Penduduk desa mencium bau amis dari tubuh itu. Bau yang sama, seperti uang Bagas, seperti darah dari tumbal. Dan di bawah tikar ibunya, ditemukan satu sisik hitam sebesar telapak tangan. Masih hangat, masih hidup, berdenyut perlahan seperti jantung. Satu persatu menghilang. Setelah itu, satu persatu orang dekat Bagas mengalami nasib aneh. Reno, teman lamanya yang pernah membantu Bagas memulai usaha restoran, ditemukan tewas di kamar kosnya. Wajahnya hancur seperti digigit sesuatu, dan di cermin kamar tertulis dengan darah, "Berhenti, atau mereka semua akan jadi milikku juga." Lastri, mantan istrinya yang kini menikah dengan orang lain, mendadak gila. Setiap malam ia menjerit melihat bayangan ular di sekeliling tempat tidurnya. Tubuhnya ditemukan berlumuran darah, jari-jarinya patah semua, seperti mencoba merobek kulitnya sendiri. Di dinding rumahnya tertulis, "Ia milik Blorong. Tak ada yang bisa merebutnya." Bagas mulai sadar bahwa apa yang telah ia lakukan bukan hanya mengutuk dirinya sendiri. Ia telah menyebarkan kutukan itu seperti wabah. Siapapun yang menyentuh hidupnya, siapapun yang mencintainya, akan dihancurkan perlahan, melarikan diri dari neraka. Dengan sisa kewarasan, Bagas mencoba kabur. Ia tinggalkan rumah megah itu malam-malam. Ia berkendara tanpa tujuan, melewati hutan, kota, jalan tol, bahkan menumpang truk keluar provinsi. Ia tidur di masjid, di terminal, di bawah jembatan. Ia tinggalkan semua kartu ATM, semua identitas. Ia ingin menghilang, meninggalkan perjanjian, meninggalkan neraka. Tapi, setiap pagi, saat ia bangun, ia selalu kembali di depan gerbang rumahnya.
Bahkan saat ia naik kereta sejauh ratusan kilometer, saat ia tidur di stasiun kota lain, saat ia minum obat tidur agar tidak sadar. Ketika matanya terbuka, ia selalu ada di depan pagar rumah, dengan kabut menyelimuti, dan suara desisan ular dari selap pohon bambu di belakang rumah. Kau milikku, tubuhmu, darahmu, waktumu, sudah kutulis dengan darah. Tak ada yang keluar dari lingkaranku. Suara Nyi Blorong menggema di kepalanya. Bagas akhirnya sadar. Ia tidak bisa kabur. Ia tidak bisa mundur. Ia tidak bisa membunuh dirinya sendiri, karena setiap kali ia mencoba gantung diri, tubuhnya muntah sisik, dan tali akan putus dengan sendirinya. Setiap percobaan bunuh diri selalu gagal. Tubuhnya menolak mati, seperti binatang yang dilindungi oleh tuannya. Tuan yang bernama kutukan. Rumah yang hidup. Kini rumah Bagas hidup. Dindingnya bergerak di malam hari. Dari lubang angin, suara jeritan mengalir. Bayangan korban-korbannya kini tak hanya di mimpi. Mereka berjalan mondar-mandir di lorong rumah. Beberapa bahkan berbaring di tempat tidur, menatap Bagas tanpa berkedip. Cermin memantulkan masa depan yang tak bisa ia ubah. Dirinya sendiri, perlahan menjadi ular. Ia sudah tidak bisa menangis. Air matanya berubah jadi lendir. Ia tidak bisa tidur. Bayangan korban datang sambil merangkak dan berbisik. Tinggal satu purnama lagi, lalu semua milikmu akan menjadi neraka abadi. Malam itu, hujan turun deras. Langit kelam seperti amarah yang turun dari neraka, dan petir menyambar tanah dengan dentuman seperti jeritan arwah. Bagas tertidur di lantai ruang tamunya, dikelilingi bau amis yang tak lagi ia sadari. Tubuhnya menggigil karena luka-luka yang belum sembuh. Tapi malam itu, bukan luka yang membangunkannya, melainkan mimpi yang terasa lebih nyata dari dunia nyata. Datangnya sang iblis laut. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah-tengah lautan darah. Langit memerah, dan ombak menggulung bagai tangan-tangan raksasa yang hendak menenggelamkannya. Dari kejauhan, muncul sosok wanita dengan tubuh bagian bawah berupa ular raksasa, melata di atas permukaan laut. Wajahnya cantik menakutkan, namun matanya bersinar hijau menyala, kosong dan penuh kebencian. Sudah cukup tumbal yang kuberi kekayaan padamu. Kini giliran kau menjadi bayaran terakhir. Bagas menjerit dalam mimpinya, berlutut, memohon. Aku menyerahkan semua. Ambil hartaku, rumahku, bisnisku. Tolong, jangan ambil jiwaku. Nyi Blorong tersenyum sinis. Lidah bercabangnya menjulur. Hartamu hanyalah bayangan, tapi jiwamu, itu kekal. Kau tahu akhir dari ini. Kau menandatangani dengan darahmu sendiri. Dan sebelum ia bisa berteriak, tubuhnya ditarik masuk ke dalam laut darah itu, ditelan gelombang. Ia terbangun dengan nafas terengah. Tubuhnya demam tinggi. Dan ia tahu, malam itu adalah batas akhir dari perjanjian. Api yang menolak menghapus dosa. Dengan sisa-sisa tenaga, Bagas menyeret dirinya ke ruang bawah tanah tempat ia menyimpan uang, emas batangan, lukisan, dan semua simbol kekayaan yang pernah ia nikmati. Ia menumpuk semuanya, menyiramnya dengan bensin, dan menyulut api. Namun, api itu bukan membersihkan. Api itu malah meloncat ke tubuhnya. Tubuh Bagas terbakar perlahan. Kulitnya menghitam, melepuh, dan dari luka-luka itu, sisik tumbuh makin tebal. Api seakan mengenal jiwanya, bukan lagi benda yang ia kuasai, tapi entitas yang menghukumnya. Ia berguling di lantai sambil menjerit, namun tidak mati, karena tubuhnya milik Nyi Blorong sekarang, dan kematian bukan haknya lagi. Dalam kondisi tubuh hangus, sebagian kulit terkelupas, sebagian tertutup sisik, dan matanya nyaris buta, Bagas merangkak. Ia tahu kemana harus pergi, ke tempat semuanya dimulai. Tempat ia menyerahkan jiwanya untuk pertama kali. Perjalanan kembali ke pantai neraka. Hujan belum berhenti ketika ia keluar dari rumah. Petir menyambar, jalanan licin. Angin seperti desahan roh-roh yang menunggu di ujung ajal. Ia berjalan telanjang kaki, tubuhnya menggigil dan membusuk. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Sebagian pipinya hilang, menampakkan tulang. Matanya berair lendir kehijauan. Dan setiap ia membuka mulut untuk bernafas, lidah bercabang menjulur tanpa ia sadari. Di tengah jalan, orang-orang yang melihatnya langsung menutup pintu. Ada yang pingsan,
Ada yang melarikan diri sambil berteriak keras. Setan! Setan! Namun tidak ada yang menghentikannya. Bagas hanya berjalan menuju satu tempat, pantai selatan, tempat ia dulu memanggil Nyi Blorong. Butuh waktu semalaman untuk sampai ke sana. Ia merangkak, tertatih, jatuh, bangkit lagi, dengan tubuh yang tak lagi bisa dibedakan mana darah, mana sisik. Ketika fajar hampir menyingsing, ia sampai. Pantai yang tak berubah, tapi kini lebih mengerikan. Langit masih kelabu, ombak menggila, angin tajam seperti pisau. Namun di tengah pantai, terdapat lingkaran hitam seperti bekas luka pada bumi. Tempat dulu ia mengucapkan sumpah. Tempat ia menandatangani perjanjian dengan darah. Bagas merangkak masuk ke lingkaran itu. Tiba-tiba tanah bergetar, ombak membeku, dan dari tengah laut, muncul tiang-tiang batu karang, membentuk jalan menuju pusaran hitam. Dari dalam pusaran, Nyi Blorong muncul. Kali ini lebih besar, lebih menyeramkan. Tubuhnya menjulang seperti menara ular, kulitnya berkilau seperti batu obsidian, dan rambutnya melambai seperti tentakel di dalam air. Kau datang, akhirnya. Bersiaplah menjadi bagian dari tubuhku. Bagas mencoba melawan. Ia berteriak sekuat tenaga. Aku menyesal. Aku tidak mau. Tapi penyesalan bukan lagi mata uang yang berlaku di dunia para iblis. Tubuh Bagas ditarik oleh lidah panjang sang Nyi Blorong. Jeritannya menggema ke seluruh pantai. Saat ia tertelan, seluruh laut berwarna merah, dan suara jeritan ratusan korban sebelumnya terdengar bersahut-sahutan di angin. Dan saat semuanya hening, hanya tertinggal satu hal. Sebuah sisik raksasa hitam yang tergeletak di tengah pantai, berdenyut pelan seperti jantung. Seluruh desa Kedung Mangir kehilangan sinyal pada pagi itu. Langit gelap sepanjang hari, dan malam harinya, seekor ular raksasa terlihat melingkar di tengah laut, menatap ke arah desa, dengan mata Bagas. Fajar tidak pernah benar-benar datang di pagi itu. Langit di atas desa Kedung Mangir tetap kelabu, menggantung berat seperti firasat yang tak kunjung reda. Kabut turun begitu tebal, menutupi ladang, jalan setapak, hingga menelan suara ayam jantan yang biasanya membangunkan pagi. Dan di tengah keheningan itu, lautan mengerang, kembalinya jiwa yang hilang. Di pesisir selatan, Bagas berdiri di tepi ombak, tubuhnya bukan lagi milik manusia. Wajahnya sebagian tertelan sisik, matanya kehilangan pupil, hanya menyisakan warna hijau menyala yang tak berkedip. Kakinya telah berubah menjadi ekor, menjalar dan melata, melingkar di atas pasir seperti ular lapar. Namun, dalam dirinya masih ada sedikit sisa nurani. Ia menangis. Bukan karena luka, tapi karena akhirnya ia tahu, tidak ada kekayaan yang gratis di dunia ini. Dari balik kabut laut, terdengar suara yang dulu pernah memikatnya. Nyi Blorong, sang Ratu Laut Selatan, muncul seperti dewa kematian yang menagih janji. Ia mengambang di atas permukaan air, tubuh bagian bawahnya melilit batu karang, dan dari mulutnya menetes lendir hitam yang membuat air laut mendesis. Senyum di wajahnya tidak berubah sejak malam pertama Bagas menandatangani perjanjian. Sudah waktunya kau menjadi milikku, sepenuhnya. Bagas jatuh bersujud di hadapan sosok itu. Ampuni aku bersalah. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin keluar dari kemiskinan. Kau ingin kaya, dan kau sudah kuberi, tapi kau lupa, tak ada kekayaan yang tidak berdarah. Terkoyak oleh perjanjian. Tiba-tiba, ombak memisah, dan dari dalam laut muncul ular raksasa setinggi 5 pohon kelapa. Sisiknya kehitaman, matanya merah membara, dan di ujung lidahnya terdapat simbol kuno, huruf darah dari perjanjian yang dulu Bagas tanda tangani. Ular itu melilit tubuh Bagas perlahan, seperti memeluknya. Tapi bukan pelukan kasih. Itu adalah penguncian nasib. Tulang-tulang Bagas mulai patah satu persatu. Dagingnya meronta. Jeritannya memekakan udara. Namun tak ada yang bisa mendengar. Karena lautan telah menjadi pintu menuju neraka. Dan ia adalah tamu yang ditunggu-tunggu. Dengan satu hentakan, ular itu menarik tubuh Bagas. Dan ia tenggelam tanpa jejak. Lautan kembali tenang. Tapi tidak benar-benar tenang. Karena jika seseorang berdiri cukup lama di tepi pantai itu malam-malam, mereka bisa mendengar jeritan dari dasar laut.
Balasan di desa. Pada saat yang sama di desa Kedung Mangir, sebuah ledakan besar terdengar dari rumah Bagas. Orang-orang berlari ke arah sumber suara. Yang mereka temukan hanyalah runtuhan batu hangus, puing-puing arang, dan bau amis yang begitu pekat menusuk hidung. Uang, perhiasan, kendaraan mewah, semuanya lenyap. Tak ada sisa emas, tak ada dokumen, tak ada api tersisa. Hanya bekas lingkaran gosong di tanah, seperti bekas upacara setan. Salah satu tetua desa berkata sambil menggigil, "Itu bukan ledakan biasa, itu tempat setan pulang." Tak lama kemudian, sebuah prasangka merasuki warga. Mereka mulai mengingat hilangnya anak-anak, lenyapnya pengemis, kematian misterius Ibu Bagas. Semua mulai masuk akal. Dan akhirnya satu kalimat jadi legenda, diucapkan dari mulut ke mulut. Jangan pernah menukar nyawa untuk kekayaan. Karena harga yang dibayar bukan hanya tubuhmu, tapi juga jiwamu, dan orang-orang yang kau cintai. Epilog, malam-malam di laut. Malam-malam berikutnya, nelayan tak lagi berani melaut di pantai itu. Ombak tak pernah benar-benar tenang. Kadang, dari kejauhan, terlihat bayangan ular besar melingkar di permukaan air. Dan kadang, jika diam-diam mendekat, bisa terdengar suara lirih. "Tolong aku masih hidup di dalam sini." Tapi mereka tahu, itu bukan lagi Bagas. Itu adalah jiwa yang dikunyah perlahan oleh neraka, dijadikan abadi oleh perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Angin malam di pesisir selatan membawa aroma garam dan darah. Desa Kedung Mangir kini tampak tenang di permukaan, tapi tidak ada satupun warga yang berani menyebut nama Bagas lagi, seolah menyebutnya bisa membangunkan sesuatu dari dasar laut. Rumahnya tak dibangun ulang. Puing-puing itu dibiarkan membusuk, ditelan lumut dan waktu. Setiap orang yang mencoba membersihkan reruntuhan akan sakit keesokan harinya. Demam tinggi disertai mimpi buruk tentang ular dan wanita berambut panjang yang memanggil mereka dari dalam sumur hitam. Malam-malam tertentu, tepat saat bulan purnama berwarna merah, laut akan memantulkan cahaya seperti darah. Dan jika seseorang cukup nekat berdiri di bibir pantai, mereka bisa melihat bekas kaki manusia berjejak di pasir, tapi tidak pernah ada yang datang dari arah laut, hanya menuju ke dalamnya. Nelayan tua sering memperingatkan, kalau kalian mendengar suara tangisan dari air, jangan tengok, jangan jawab, karena bukan manusia yang memanggilmu. Konon, arwah Bagas belum sepenuhnya hancur. Ia menjadi penjaga tumbal, jiwa yang dikutuk untuk mencari korban baru bagi sang ratu laut. Ia tidak bisa mati, tidak bisa hidup, hanya menanti, dalam gelap, di antara bisikan ombak dan suara-suara yang tak pernah bisa dijelaskan. Dan malam terakhir sebelum badai besar datang, seorang anak kecil melihat sesuatu dari jendela kamarnya. Seekor ular raksasa dengan wajah menyerupai manusia, wajah yang pernah dikenalnya sebagai Pak Bagas, melata di antara pepohonan dan menghilang ke arah laut. Sejak saat itu, satu aturan tak tertulis menjadi hukum yang tak bisa dilanggar. Jangan pernah mendekati pantai selatan saat malam tiba, karena tidak semua yang kembali dari laut masih manusia.